Selamat datang di Brand Point, podcast resmi Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan. Saya Yuri Amalia yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Hari ini spesial sekali teman-teman karena kita baru saja menyelesaikan pelatihan pertama Mitra Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan dengan tema penguatan branding UMKM melalui pemahaman hak merek, kesadaran visual, dan copywriting. Oke, sekarang kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa teman-teman. Dua narasumber yang sangat hebat yang tadi pada saat pelatihan juga telah memberikan ilmunya, telah memberikan wawasan, pengalaman, dan insight-nya kepada para teman-teman, peserta, dan mitra yang telah mengikuti pelatihan. Baik, di sini ada Bapak Paul Siregar selaku Creative Director dari Loginawi Borneo. Selamat pagi Bapak, salam kenal. Kemudian ada Ibu Supratiwi Amir, SDS MSN, selaku akademisi di bidang desain komunikasi visual. Selamat datang Ibu, salam kenal dan selamat pagi. Jadi pagi ini narasumber kita adalah Ibu Tiwi dan Pak Paul, seseorang yang expert di bidangnya, yang sangat luar biasa dan memiliki pengalaman serta insight yang sangat banyak teman-teman. Saya mau ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Ibu Tiwi, kepada Bapak Paul. Semoga enjoy di obrolan kita kali ini dan bisa menikmati Pak ya. Boleh kita langsung masuk ke poin-poin pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Yang pertama, tadi kan Bapak Ibu sudah mengisi materi pelatihan ya Pak ya, di pelatihan pertama kita, pelatihan Mitra Inkubator yang pertama. Saya mau nanya nih ke Pak Paul, Pak, materi tentang hak merek kalau boleh diulas singkat Pak, secara singkat, padat, dikemas langsung ke intinya, kira-kira poin terpenting apa sih Pak yang harus langsung dipahami oleh UMKM terkait hak merek dari produknya si UMKM tersebut? Ya. Boleh langsung dijawab Bapak. Terima kasih waktu tempat. Ya, langsung aja ya. Itu hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Dan ini untuk perlindungan buat si merek dan produk yang ada dan turunannya pastinya. Seperti itu. Dan itu ada jangka waktu dan diatur oleh kementerian. Oke, gitu. Jadi memang sangat penting sekali teman-teman terkait hak merek ini, bahwa hak merek itu bukan sekedar punya logo, tetapi adalah suatu identitas yang melindungi usaha kita, begitu ya Pak ya? Yang surat kuasanya diturunkan dari institusi yang berwenang, institusi yang sangat ya, institusi yang legal, seperti itu. Kemudian untuk Bu Tiwi, Ibu, saya mau nanya Bu, terkait materi yang tadi dibawakan juga di pelatihan. Di dalam branding Bu, kita tahu ada yang namanya visual branding dan copywriting. Dari penjelasan Ibu tadi deh, kenapa sih dua hal ini itu nggak bisa dalam membangun brand UMKM? Kenapa harus ada visual branding disandingkan dengan copywriting? Kenapa nggak visual branding aja, bisa nggak visual branding aja atau copywriting aja? Kenapa harus visual branding dan copywriting? Boleh Ibu langsung dijawab? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa visual branding itu selalu didekatkan dengan copywriting gitu ya? Betul Bu. Karena visual branding itu kan adalah seperti logo, warna, itu visual. Jadi visual itu ibarat kata wajah. Dia itu memikat. Jadi tujuan pertama dari visual branding itu adalah memikat customer. Tetapi bagaimana customer mengetahui sebuah produk itu tidak bisa melalui visual branding saja. Jadi harus ada copywriting yang menjelaskan terkait produknya apa, manfaatnya apa, dan hal-hal yang melekat dalam produk. Makanya selalu harus berbarengan gitu. Supaya setelah, karena fungsi visual branding adalah memikat, fungsi copywriting adalah membangun kesadaran tadi, kesadaran dari customer. Oke, benar sekali. Jadi antara visual branding dan copywriting adalah satu kesatuan yang saling memberikan, yang saling mengaitkan ya Bu ya. Gak bisa salah satunya kita mau tulis copywriting aja tapi tidak ada visualnya. Otomatis
viewers tidak akan tertarik, ataupun sebaliknya hanya ada visual branding tetapi tidak ada copywritingnya. Kita belum tentu semua orang bisa memahami terkait visual branding kalau nggak ada copywritingnya. Seperti itu Ibu? Betul sekali. Lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak dan kepada Ibu, mungkin kepada Pak Paul nih. Pak, kalau kita lihat di lapangan banyak UMKM yang sudah punya produk bagus tetapi brandnya kurang kuat. Menurut pengalaman Bapak nih Pak, kesalahan apa yang paling umum yang sering dilakukan UMKM saat membangun brand? Kesalahan yang paling umum yang dilakukan UMKM saat membangun brand itu apa sih Pak biasanya? Boleh Bapak langsung dijawab? Nah, memang kesalahan yang umum dilakukan, tapi ini memang tidak bisa juga kita serta-merta mereka. Makanya ada program inkubasi dari ITK ini untuk teman-teman pelaku di lapangan, membantu dari sisi akademisinya maupun pelatihannya, praktisinya, itu sangat membantu ya, bahwa di luar sana banyak terjadi kesalahpahaman gitu ya, bahwa punya brand padahal baru punya logo. Nah itu kan, itu sudah ngomong brand, itu belum bisa. Kalau kita bicara branding, itu adalah proses. Karena sekali lagi branding itu ada kata kerja gitu ya. Proses bagaimana membangun citra yang positif dan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang kesalahan paling umum adalah kesalahan yang proses brandingnya itu loncat-loncat gitu Pak. Proses brandingnya nggak sesuai pada standarnya atau nggak seperti pada biasanya. Baru punya logo tadi seperti kata Bapak sudah mengatakan branding, padahal logo doang, belum proses tadi ada visual, ada copywriting dan ada sebagainya. Seperti itu teman-teman. Boleh next ke Ibu Tiwi. Ibu, saya mau tanya pertanyaan selanjutnya. Menurut Bu Tiwi, untuk UMKM yang baru mau memulai brand nih Bu, baru mau mulai membangun brand, kira-kira langkah sederhana apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu tanpa harus keluar biaya besar? Biasanya orang merintis bisnis itu kan modalnya macam-macam Bu. Modalnya belum tentu langsung besar, belum tentu kecil juga, belum tentu sedang. Tapi di sini kita mengambil case bahwa modal yang itu tidak perlu harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi bisa membangun branding. Langkah yang paling sederhana untuk kita membangun branding, kira-kira itu apa itu? Ya, untuk para pemula ya, yang ingin buka usaha, jadi langkah sederhananya itu tadi mungkin di materi kita juga ada ya Pak Paul, yang sudah disampaikan Pak Paul, itu adalah menetapkan dulu namanya, kamu itu siapa? Jadi setelah mengetahui namanya itu tadi, ya syaratnya tadi namanya ya harus singkat gitu ya, mudah diingat dan juga otentik. Nah, dari mengidentifikasikan atau menetapkan nama sendiri itu menjadi sangat penting di dalam sebuah usaha, gitu. Baru selanjutnya kita memanfaatkan visual apa yang tepat untuk merepresentasikan produk kita atau hal-hal yang ingin kita berikan ke customer. Nah, selain itu mungkin bisa memanfaatkan teknologi seperti platform sosial media. Mungkin ya sederhananya bisa di WA dulu, terus nanti di platform lain itu bisa. Seperti itu untuk mengefisiensikan anggaran gitu ya bagi para pemula. Nah, terutama ya rajin-rajin mungkin ikut pelatihan yang bisa menambah wawasan dari para pelaku usaha. Seperti itu. Lagi kalau pelatihannya gratis ya Bu ya. Betul. Salah satunya pelatihan yang ada di inkubator guys, yang ada di IBT ITK. Jadi tadi jawaban dari Bu Tiwi terkait langkah pertama, langkah kecil, langkah yang paling sederhana untuk membangun brand itu bisa dengan menentukan nama usaha, nama brand yang mudah diingat, nggak perlu ribet, nggak perlu panjang, tetapi ketika orang sekali membaca itu langsung ingat di kepala. Seperti itu Ibu ya. Itu salah satu saja langkah kecil yang bisa kita bangun, yang bisa kita terapkan untuk membangun brand tanpa harus keluar biaya besar. Iya, dan harus dipikirkan. Nggak boleh asal-asalan. Iya, soalnya kalau asal-asalan nanti nggak konsisten kan. Tiba-tiba hari ini misalnya namanya
besok berubah jadi B gitu kan. Betul ya, ya, apalagi kalau Gen Z Bu. Gen Z itu zaman sekarang marak sekali Bu. Zaman sekarang tuh marak betul gonta-ganti gitu. Apa namanya? Nggak suka dikit ganti, nggak suka dikit ganti. Nah itu kalau bisa Harus dihindari konsisten guys, juga. jangan sampai seperti itu. Harus konsisten kalau kata ibu, konsisten. Seperti itu. Mungkin satu lagi pertanyaan buat bapak atau buat ibu, mungkin buat bapak yang relevan. Saya mau nanya Pak Paul, cara menguatkan branding ketika di lapangan itu banyak miss-nya Pak. Jadi sebelum kita menguatkan branding pada action, biasanya kita menaruh ekspektasi, tetapi wujudnya ketika di lapangan banyak hal miskom, banyak hal yang di luar ekspektasi. Nah, kira-kira Pak langkah untuk mengantisipasi atau langkah untuk mengurangi resiko seperti itu apa ya Pak? Pastinya kita kalau tergantung penanganannya. Kalau di perusahaan besar kami pastinya akan pertama kali melakukan brand audit. Brand audit, oke. Ya udah dulu kan ada step-step SOP-nya ya, ada tingkatannya. Nah tapi memang banyak sekali ya teman-teman di lapangan tuh kesalahan pertama itu bahkan dari hal kecil ya, logonya masih kurang, terus kemasannya juga masih kacau karena seperti itu masalah-masalah kecil, tapi itu penting ya, karena ketika sebuah produk atau barang atau jasa itu sampai ke konsumen dengan citra yang tidak diinginkan oleh si pembuat, yang punya brand, itu kan berarti citranya rusak. Betul Pak. Dan itu bisa fatal. Harus bisa fatal. Jadi di situ letak pentingnya sebuah brand audit Pak ya. Kita perlu melakukan brand audit terhadap brand yang akan dibangun guys, seperti itu. Kalau sederhana itu misalnya buat makanan, aku mau jual makanan nih, mau jual sanggar gitu, bagi aja dulu ke orang. Gimana nih rasa sanggarnya nih? Sebuah Tetangga. tips dari Bapak. Sederhana. Observasi. Observasi, betul sekali. Oke, seperti itu. Mungkin nggak kerasa teman-teman, tadi saya sudah melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bapak, kepada Ibu, pertanyaan yang sangat relevan dengan topik pelatihan kita tadi, pertanyaan yang akan sangat berguna buat teman-teman di luar sana yang ingin membangun brand, fokusnya kepada hak merek, kesadaran visual, dan juga copywriting. Saya rasa sangat banyak sekali insight dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu, dua narasumber hebat kita ini. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas obrolannya. Namun sebelum itu, saya boleh nggak minta kalimat singkat atau kalimat penutup nih dari Bapak Ibu, dari Bapak Paul dulu boleh, kemudian dilanjut dari Ibu boleh, terkait dengan dua materi yang disampaikan tadi, dua materi yang kita obrolkan tadi. Kalimat singkat yang ditujukan kepada teman-teman viewers nih, kepada penonton, kira-kira apa Bapak? Oke, dari saya Ya, dulu ya. silakan Pak. Terima kasih sekali lagi. Yang harus diingat kembali bahwa branding itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dan itu nggak akan terlepas juga dari proses yang lebih besar antara branding, marketing, selling. Itu akan selalu berputar. Branding, marketing, selling guys. Itu kalau dari Bapak. Dari Ibu, untuk kalimat kunci yang paling penting nih Bu, kepada teman-teman yang ingin disampaikan, boleh Ibu satu kalimat dari Ibu Tiwi? Mungkin untuk semua para pelaku usaha ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa branding itu bukan hanya perihal logo, bukan hanya sekedar visual, tetapi bagaimana kita memperkenalkan produk melalui kata-kata atau kalimat-kalimat yang mempersuasi mereka sehingga mereka percaya dengan produk kita. Oke, bukan hanya sekedar logo, bukan hanya sekedar visual, tetapi seperti apa cara persuasif kita mengajak audiens. Bapak Ibu, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara, di penghujung segmen. Saya mengucapkan terima kasih banyak, luar biasa sekali, banyak sekali insight yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Intinya branding bukan sekedar logo atau promosi, tetapi sebuah identitas yang harus dilindungi.
diperkuat secara visual dan dikomunikasikan dengan baik melalui copywriting. Terima kasih banyak kepada Bapak Paul, kepada Ibu Tiwi atas waktunya. Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi UMKM di Kalimantan Timur maupun di Indonesia secara umum. Saya, Yuri Kasih Amalia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Brand Point selanjutnya. See you!